Ya, Markus 16 ayat 17-18. You cannot be wrong doctrinally. Secara doktrin, you have to be strong in the doctrine. Karena setan itu namanya twister of the truth. Betul atau tidak? Kalian ingat khotbah saya? Di kebangkitan Yesus? Right? Si iblis itu kerjanya muterbalikan perkataan Allah nggak? Right? So kira-kira targetnya siapa yang mau diputerbalikin? Kerbau, jiraf, gorila, atau umatnya Tuhan? Of course kamu dong targetnya dong, kita dong. Makanya orang yang paling berantakan hidupnya itu yang ada di gereja. Karena you are in the process. Kalian sedang diproses untuk dibentuk Tuhan. Oke, katakan sama-sama. 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Stop, siapa itu orang percaya? Siapa itu orang percaya? Percaya apa? Yesus kenapa dipercayain? Come on, masa gini mesti mikir, udah alamiah, udah latah nih jawabannya. Kenapa Yesus mesti dipercayai? Baru Paskah, good grief man. Kenapa Yesus dipercayai? Nggak dengar. Ayo, suara jantan keluar. Ayo, suara soprano cewek keluar sini. Yang keras. Satu-satunya juru selamat jiwa manusia. Apalagi? Dia nggak stop di salib ya. Kalau juru selamat cuma disalib loh. Yang kedua, yang nomor 1. He is Lord. Dia Tuhan. Dan tidak ada Tuhan yang lain yang benar kecuali Yesus. Right? Dan apa yang buktikan dia Tuhan? Bukan manusia mati buat dosa. Bangkit dari mati. Iman tanpa kebangkitan. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali iman. The fact kamu percaya Yesus itu Tuhan dan juru selamat jiwa kalian yang masih hidup sampai hari ini. Dia bangkit dari mati. Kalau kamu gak bangkit, gak percaya dia bangkit dari mati, ya sia-sia iman kita. Kita percaya sama pahlawan dosa yang mati. Kalau dia mati gak bangkit-bangkit, kita mati. Sekalipun percaya Yesus tetap mati dalam dosa. Karena hanya kuasa kebangkitan yang bangkitin dia. Mengalahkan dosa, mengalahkan sengat dosa, mengalahkan sengat dosa, mengalahkan sengat maut, mengalahkan kematian, mengalahkan kubur. The only one. Gak ada orang lain bisa melakukan itu. Ada amin. And he's God. Faktanya dia bangkit dari mati, dia buktikan dia apa? God. Allah dong. Aduh, kamu gak gemes sih sama Tuhan? Kamu pikir ini pengalaman yang saya khotbahkan, ini pengalaman teori. Saya gak lulusan sekolah kitab loh. I have my experience. Ada orang pernah khotbah di mimbar sini. You must know God by experience. Kamu mesti kenal Allah karena pengalaman. Bukan karena pengetahuan diakumulasi di otakmu. Dan saya tanya orangnya, do you have experience? Karena kalau kamu punya experience, you don't need the text. Got it? Ya. Jadi kalau denger ini kata-katanya Yesus loh. Ini kalau di Alkitab King James, New King James, ini tintanya merah. Artinya apa? Unedited, tidak diedit, tidak ada campur tangan manusia. 100% perkataan Yesus. Original, authentic. Ini Yesus yang ngomong. So pengikut Kristus, this is your life. Kalau ini kamu nggak hidupin, nggak terjadi, you're not following Jesus. Kamu following aliran agama. Kamu ngikutin pendeta manusia. But you're not following Jesus. Di tempat ini visi. Karena saya pendiri sinode ini. Saya pendiri, saya gembala senior. Kita semua, saya pribadi mengikuti Yesus. Makanya kita punya visi adalah you need to live. By being with Jesus. To become like Jesus. And to do what Jesus did. Berada bersama Yesus, menjadi serupa Yesus, dan melakukan yang Yesus lakukan. Dan so saya mau tanya, apakah Yesus itu nama Allah yang menjadi manusia? Yes. Jadi manusia mana yang patut kita tiru? Pendetanya atau Kristus Yesusnya? Of course Yesusnya, makanya mesti punya Alkitab dong. Alkitab kok buat nampung debu di rumah. Yang penting kalau orang tamu masuk, mereka tahu gue Kristen tuh gue pakai Alkitab. It doesn't work. Firman mesti menjadi makanan kamu. Ada amin? Kalau Rasul ngomongnya tegas.
Kalau gembala manisin kuping kamu. Nah. Foundation, dasar kekristenan mutlak. Tidak boleh berubah. You understand? Kalau mesti jadi orang berintegritas. Luar sama dalam mesti sama hidupnya. Lanjut. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang, katakan tanda-tanda, ganti ya. Tanda-tanda ini akan menyertai saya yang percaya Yesus Tuhan. 1, 2, 3. 1, ganti kata mereka dengan saya. 2, 3. Saya akan mengusir. So kalau pakai huruf E, majemuk. Kalau pakai huruf A, saya tanya 1. Lucifer hanya 1, tidak banyak Lucifer. You got it? Dia malaikat penghulu. When you are archangel, when you are the ark, yang utama cuma 1. Gabriel cuma 1, Mikael cuma 1. Gak ada banyak Mikael, gak ada banyak Gabriel, one only. You got it? Nomor 2, ulangi lagi, ganti kata mereka dengan saya. 2, 3, saya akan mengusir setan-setan demi namaku. Bagaimana kita mengusir setan-setan? Ku itu siapa ku? Ini yang ngomong siapa ini? Yang nulis ini siapa? Bukan, yang nulis ini adalah Markus. Markus belajar dari Petrus. Nangkap? Kamu mesti tahu eksegesinya. So Markus belajar dari Petrus, apa yang Petrus dia interview si Petrus, dia tulis. Makanya Injil paling singkat. Kalau kamu tidak biasa, nggak ada otot baca, you know. Kalau kepingin cepet kelar semua kehidupan Yesus selama 3,5 tahun di bumi, bacanya Markus karena Injil terpendek. Yang suka kilat, Markus minimum dikuasai. Nanti masuk ke Lukas lebih panjang. Masuk ke Yohanes super panjang. Paling panjang dan dalam Dr. Lukas. Panjang dan penuh dengan kekaguman akan pribadi Yesus, Rasul Yohanes. Yang exact, semuanya teratur, rapih, datanya Matius. Karena dia akuntan. So mereka menulis sesuai dengan profesi masing-masing. Kalau Markus itu pencatat, wartawan. Oke, so saya mau tanya pada kalian. Bagaimana kau ngusir setan? Demi apa? Ku itu siapa? So kamu ganti dong. Aku mengusir setan dengan nama Yesus. Berarti setan dengar kamu apa dengar Yesus? Setan takut otoritas namamu atau otoritas nama Yesus? So kira-kira kamu mesti bergaul gak sama Yesus? Jangan bergaul. Terlalu banyak bergaul sama orang Kristen yang juga tidak hidup sesuai firman. Hancur hidupmu. Karena orang buta akan nuntun orang buta. Dan kalau dua-duanya nuntun-nuntunan, dua-duanya masuk lubang. Jadi kalau Anda sedikit pinter, sedikit aja. Jangan pernah mau bergaul sama orang yang rohaninya sama-sama kamu. Kalau rohaninya sama, bahasanya John Maxwell, is redundant, is not unnecessary. Anda kalau mau bergaul harus sama orang yang lebih, yang satu hormati hidupnya mereka. Dan mereka tahu apa yang mereka hidupin dasarnya adalah apa kata Yesus. Karena manusia tidak hidup dari roti saja, berarti roti dianggap penting oleh Yesus, oleh Allah. Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. So dengan kata lain kalau kamu bergaul sama orang yang mengaku sebagai kakak rohanimu. Tapi dia tidak bergaul dengan dengar firman Allah. I love your voice. If your superior, teman yang lebih rohani tidak mencintai mendengar suara Tuhan. I don't know. Nasihat dia tuh dari dia apa dari Tuhan? Dan semua dari kita pada waktu kamu lahir baru mendapat hati baru dan roh yang baru. Dan di dalamnya Tuhan mau kasih Roh Kudusnya berdiam di dalam kamu. Supaya kamu mampu mengenal firman. Karena pada waktu kamu mendapat hati baru, roh baru pada saat kamu lahir baru. So tidak ada orang bertobat lahir baru karena kekuatan kamu, karena kamu pinter. Oh gue ngerti. Aku nangkep Injil begitu-gitu. No, but semua yang dikatakan oleh Yesus di Alkitab, hanya dia yang bisa genapi dalam kamu. Dia yang ngomong, dia yang kerjain, dia yang genapi. Bagian kita apa? Percaya. Kenapa percaya? He is God. I'm not. Dia Allah, saya bukan. Saya berantakan, dia sempurna. Correct? Apakah dia mengalahkan dosa dengan sempurna? Apakah dia mengalahkan sakit penyakit dengan sempurna? Apa dia mengalahkan kusta dengan sempurna? Apakah dia mengalahkan orang cinta duit dengan sempurna?
nothing yang dia lakukan semasa hidup sebagai manusia yang tidak sempurna. Everything is perfect. Kenapa kita mesti ikutin dia? Supaya dia punya perfection pindah ke kita. Dengan siapa kau bergaul, demikianlah kau jadinya. Kamu bergaul sama penipu, kamu akan jadi penipu. Padahal keluargamu bukan penipu loh. Kamu bergaul sama orang penghujat, kamu akan jadi penghujat. Kamu bergaul sama orang yang tidak mau percaya Tuhan, kamu juga tidak akan jadi percaya. Terbukti di 12 pengintainya Musa. Tanah perjanjian udah disumpah-sumpah pakai nama Tuhan. Kamu akan kuberikan tanah penuh susu dan madu. Berapa yang masuk? Cuma 2 orang. Kaleb dan Joshua. Yang 10 kemana? Maki-maki Musa, maki-maki Harun. Timpukin batu mau matiin si Musa. You see, if you don't believe, karakter setanmu akan keluar. If you believe, karakter percaya. Seperti Yesus percaya ke Bapaknya untuk nyawanya akan keluar di kamu. Kuncinya karaktermu buruk apa bagus tergantung who do you believe. Siapa yang kau percayai. Because who you believe, siapa yang kau percayai, you will surrender your life to that person. Kamu akan menyerahkan hidupmu ke orang itu. Ini kalau kamu menyerahkan kepada Tuhan Yesus, how can you be wrong? Bagaimana hidupmu akan salah dan berantakan seperti yang kau alami saat ini? Mana mungkin? Semua masalah, semua manusia datang ke ibadah, manusia punya problem. Yes or no? Saya nggak ngomong atas namamu, saya ngomong atas nama saya sendiri. Saya problem di keluarga saya anak masalah di papi mami saya almarhum. But for God's sake, untuk demi nama Allah, saya tidak dipermasalahkan Allah dengan dosa-dosa saya dan kejahatan saya. Dia mati buat kejahatan dan dosa saya. Dan saya waktu percaya, dia bisa bebas operasi saya untuk diubahkan dari glory ke glory. Allah tidak pernah ngungkit-ngungkit kesalahan saya. Allah gak pernah ngorek-ngorek kebejatan saya. Allah gak pernah ngungkit-ngungkit masa lampau saya. Betul betul. Saya gak tahu ini pengalaman saya. Pengalaman kok kayak apa? Gak pernah orang datang ke Tuhan langsungnya tertuduh terus. Makanya kita bertumbuh, saya bertumbuh, I don't know about you. Saya bertumbuh dari glory ke glory, semakin nancap, semakin gila nyari Tuhan. Tadi pagi saya bangun jam 4.30, gak taunya itu jam Bali, man. Saya langsung lompat, yes Lord. Setelah kelar 8 menit, solitude silence. And I said, something is wrong. Jam berapa sih ini? Handphone yang iPhone 11. Ini sudah jam Jakarta. It's 3:30. 3:30. iPhone 12 is 4:30. 1 jam itu kalau kurang tidur berharga. Saya bilang, Tuhan bagaimana kalau aku balik tidur dulu? So saya nego sama Tuhan. Dan pas aku tiduran lagi, bukan tambah ngantuk, tambah melek. Ya saya bilang, ya oke. I might as well read the Bible. Ya sudah baca. Saya langsung daily office sampai jam 6 pagi. Keramas, nyisir rambut, persiapan kemarin. But I'm with God. And ini disiplin harus kamu hidupi sepanjang harimu. Bukan cuma waktu pagi. Every day, every moment. Kamu duduk di mobil, nggak ngapa-ngapain, nggak nyetir. Hanya nongkrong, nggak usah browsing handphone. Kalau mau buka handphone, buka ayatnya di situ. Spend time with God. Karena dia pribadi yang kangen sama kita. Dia mati sama kita. Anda kalau mau tahu orang hebat, jangan lihat tampangnya di mimbar. Lihat belakangnya hidupnya. Lihat bagian yang orang lain pada nggak lihat. How do they live? Lanjutnya. Saya akan, 2, 3. Saya akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Saya akan bicara dalam bahasa-bahasa baru bagi saya. Next please, 18. Saya akan megang ular dan sekalipun saya minum racun maut, sudah? Yuk pelayanan yuk ke Papua, ke Kalimantan. Kita mencobai racun maut yuk. Racun setan ini. Saya akan meletakkan tangan saya atas orang sakit. Dan orang akan. Anda gak usah masuk ke GGA untuk bisa doakan orang sakit, mengunjungi ke rumah sakit. Sekali-kali Dr. Lerni, seluruh itu carousel victory yang namanya victory.
Bawa ke rumah sakitnya dokter Ledeni. Suruh doain orang-orang sakit itu. Praktek ini, kalau nggak dipraktekin, iman tanpa perbuatan, oh tahu. You, how about you? Kalau di GG, kalau ada yang sakit, disebarin aja. Tolong doain, ada yang sakit. Bawa datang ke sana aja, nggak usah dilaporin. Makanya kamu ada di Kersel kan? Udah ada komunitas, betul apa tidak? Just walk, man. Kenapa? It's me. Inilah identitasku. Aku orang percaya, ada yang sakit gue datengin, gue tumpak tangan sembuh. Correct? But it's not you yet, karena belum menjadi kamu, because you don't go through the journey to become. Makanya menjadi kaku. Ini hanya label, hanya ayat didengar, menggelitik kuping apa enggak, but it's not your life. Justru kamu lebih kayak orang dunia daripada seperti Yesus. Membuat Yesus sedih sih. Membuat Allah Bapa sedih. Oh, darah anakku cuma dipermainkan begitu aja. So saya bikin judul berdasarkan semua yang saya pelajari untuk persiapan khotbah di Jumat Agung dan kebangkitan Yesus. Saya bertanya sama Tuhan, kalau di perjanjian lama di Keluaran 12, merayakan Paskah yang sudah menjadi hukum bagi bangsa Israel, harus jadi hukum. Mereka harus melakukan perayaan 3 kali setahun. Yang nomor 1 harus Paskah. Setiap kali kerajaan Israel murtad, setiap kali kerajaan Israel meninggalkan Allah yang bawa mereka keluar dari Mesir dan berontakkan hidup mereka, kacau, tidak saja gilanya ganti Tuhan, tapi hidupnya mereka semua dan ekonominya hancur. Setelah hancur atau musuhnya menghancurkan mereka, Filistin lebih kuat, Amalek lebih kuat, orang Kanaan lebih kuat, raja-raja musuh lebih menjajah sampai mereka betul-betul tersiksa. Mereka bisa panggil Tuhan Allah loh, dan Allah selamatin loh. Do you know ini ritmenya kayak gini di perjanjian lama? Kamu sering deh bergaul sama Alkitab ya, supaya tahu polanya Tuhan kerja di manusia kayak apa. Gak usah tergantung pendeta dan pengaku, wow khotbahnya bagus ya. Buat apa orang ada di Alkitab semua? Ngapain mengagumi pendeta? Kalau mau mengagumi pendeta, kagumi bahwa orang itu tidak kompromi dengan dunia. Dapat kekuatan dari mana dia? Kenapa aku gak bisa seperti itu? So kamu kepingin belajar daripada mengagumi orang, menyembah berhala. Betul apa tidak? Simple kok. Orang Israel kalau mereka di Keluaran 23 ayat 20. Kalau engkau menghormati perayaan 7 hari tidak makan roti tak beragi dan perayaan bunga-bungaran atau buah sulung, maka malaikatku akan datang. Dan jangan kau melakukan yang durhaka pada dia. Durhaka artinya ganti Tuhan. Karena namaku ada di dalam malaikat itu. Berarti itu malaikat Allah bukan? Malaikat di perjanjian lama selalu sama dengan Yesus. 1 Korintus 10 dikatakan bahwa selama mereka 40 tahun di padang gurun, gunung itu selalu mengikuti mereka. Dan gunung itu adalah Kristus. Did you remember that? Kayak saya gak ada tujuan untuk khotbah ini loh. Tapi saya mesti kasih background. The rock is been following them and that rock is Christ. Makanya di kitab Bilangan waktu Allah berkata pada Musa, Musa kamu ngomong sama orang Israel. Dan kamu ngomong ke batu, gunung batu itu, maka air akan keluar. Ingat ini? Tapi di Keluaran 17 pertama kali caranya Allah mengeluarkan air minum bagi bangsa Israel dan pada hewan ternaknya semua. Kamu pukul dengan tongkat Allah. Ingat gak ini? Pada waktu dia sebelum masuk ke tanah perjanjian, di kitab Bilangan, Allah hanya berkata, kamu cuma ngomong aja ke batu itu. Tapi jangan dipukul. Tiba-tiba dia di luar lepas kontrol, persis kayak saya. Saya juga ngalami sama kayak Musa. Ini orang yang Tuhan panggil sebagai orang paling lemah lembut loh. Bilangan 12, paling lemah lembut. Di hari terakhir, untuk menyelesaikan tujuan dia 40 tahun di padang gurun. Untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Di hari terakhir tinggal nyebrang. Gak masuk loh deh. You know why?
Dia nggak tahan 40 tahun dimaki-maki terus tiap hari pagi siang malam. Dan dia ayunkan tongkat itu, dia pukul. Ini kamu manusia durhaka, orang pemberontak semuanya. Dan pas diketuknya bukan sekali, 2 kali, bus keluar air. Semuanya makan, tapi Allah berkata kamu gagal menguduskan aku di depan bangsa Israel. Bangsa yang durhaka, bangsa yang bejat, kenapa kamu sebagai pemimpin tidak menjadi contoh bagi mereka? Ketaatan, bukti you love God. Ketaatan, bukti kamu cinta Allah. Ketaatan, bukti you trust God. Kamu percaya bahwa Allah yang akan kerjakan, nggak perlu kamu. Ketaatan, bukti bahwa kamu berintegritas. Gak ada cabang 2 hatinya. Mulut ngomong ya, hati enggak. Dan Musa, kamu gak bisa masuk tanah perjanjian. Kamu tidak akan mimpin mereka. So, kalau engkau berpikir kamu ikut Tuhan yang kece, Tuhan yang gecelan, no. Dia bisa bunuh kamu loh. Sehebat-hebatnya imanmu untuk percaya kamu akan sembuh dari sakit penyakit, he can kill you. Saya mesti bagikan pada kalian Injil. Kamu mesti tahu sisi kekerasan Allah dan sisi kasih karunia-Nya. Itu di Roma 11. You should know the severity of God and the goodness of God. Supaya kamu balance kenal Tuhan. He's not a Santa Claus. He's God. Dia tahu yang namanya disiplin. Dia tahu yang namanya pembentukan untuk kalian menjadi murid Kristus. Amin. So kalau udah sampai doktrin kamu sama Rasul jangan main-main. Satu orang salah ngajar bahwa buah yang dilarang dimakan di Taman Eden adalah buah apel. Sampai hari ini semua anak-anak kecil percaya gak itu apel? Orang-orang tua yang tidak lahir baru bertobat percaya gak itu buah apel? Sejak kapan? Emang dibilang apel? Itu menunjukkan hatimu. Nggak ada hubungan dengan jenis buahnya. Hatimu akan kelihatan semua. Jahat atau baik. Tapi kalau tidak dimakan, tidak dilanggar. Nggak akan keluar jahatnya. Nggak akan keluar baiknya. You understand? All you see is the goodness of God. Tapi pada hari kau makan, pasti kau mati. Nggak, kalau Tuhan udah declare, Tuhan akan declare dan Tuhan akan setia dengan firman-Nya. Jadi jangan pikir ke Tuhan cuma setia untuk kasih kamu duit, kasih jabatan, kasih kenyamanan, kasih nggak ada kekurangan cash, utang terlunas semuanya. No, he kill people too, you know. Dia juga bunuh orang karena setianya pada firman-Nya. Kalau tidak setia dengan firman-Nya, kenapa sih Adam sama Hawa mesti berdosa dan ditendang keluar dari Taman Eden? Where's love? So, jangan baca Alkitab pakai kacamata egoisme. Baca Alkitab seperti kacamata lensanya Tuhan. He mean business. Apa yang bikin dia Allah adalah apa yang dia katakan dia genapi. Itu namanya faithful God. Ada amin? So jangan datang jangan beritakan berita Injil ketengan sama sekali enggak. That's why untuk semua orang yang ikut Tuhan, kalian akan masuk ke namanya masa menanti. There is a good menanti, masa penantian yang mahal. Yang bikin kamu jadi mahal. Saya renungkan ini dari suratnya Petrus. Bagi orang yang percaya dia mahal. Bagi orang yang tidak percaya dan tidak taat, dia batu sandungan. Pernah baca suratnya Petrus? Belum pernah baca? Lama sekali kalau gini ya. Coba buka sebentar ke 1 Petrus 2. I think 1 Petrus 2. Oh, ini orang yang paling nyangkal Yesus berapa puluh kali bisa berubah berbicara seperti ini. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus
untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi saya mau tanya, jemaat gereja generasi apostolik itu dibangun oleh siapa? Indri Gotama, pakai batu beton, baja berat, atau dibangun dari batu-batu hidup? Ya, batu hidupnya siapa? Hah? Baca lagi ayat 5. Yuk katakan sama-sama. You know, kalau merenungkan firman, kalau baca firman tuh harus direnungkan and baca slow. Slow, because ini Tuhan ngomong ke kita. Melalui Rasul Petrus, Roh Kudus ngomong, gak bisa cepet-cepet. Kamu tahu sendok sebelah kanan, garpu sebelah kiri itu udah cepat. Karena tiap hari dihidupin, tapi firman belum dimengerti. So read slow. Ya, katakan sama-sama, 2, 3. Dan biarlah saya juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah. So sebetulnya Yesus proyeknya apa? Bangun gedung 15 miliar pakai bata atau dia bangun rumah rohani? Siapa batunya? Jadi batunya mesti diisi apa? Iblis dan setan-setannya dan nafsu jahatnya atau diisi dengan Kristus? Karena batu karangnya Yesus, fondasinya adalah Yesus. Tidak ada fondasi lain yang aku tanam kecuali Yesus Kristus. Itu Rasul Petrus, saya sebagai rasul ahli bangunan. Aku nanam fondasinya, yang lain bangun di atasnya. Terserah, mau pakai perak, tembaga, emas, jerami, rumput, nanti di hari Tuhan akan terbukti. Karena dia akan datang sebagai api yang menghanguskan. Kalau enak sekali, kalau kelar mati kita ke surga, kayaknya gampang banget endingnya hidupmu. Murid gak begitu hidupnya. Masing-masing akan dimurnikan. Layak menjadi mempelai Kristus apa tidak? Lanjut. 2, 3. Bagi suatu imamat kudus. Katakan saya, dibikin Tuhan, by plan, oleh perencanaan birunya, blueprintnya, saya imam. Imam. Dan saya kudus. Saya kudus artinya saya integrated with God. Terintegrasi dengan Allah. Kudus artinya sanctified, sanctified artinya separated. Dipisah hanya buat Allah. Gak bisa hidup 2 jam di gereja buat Allah seminggu sekali. Terus 6 hari berapa jam untuk dunia, untuk drakor, untuk film-film horor, film porno, situs porno. No, you are not batu hidup. Hancur tuh tubuh Kristus, hancur. Kudus artinya Allah itu kudus, kuduskan dia di hatimu. Artinya apa? Pisahkan hidupmu hanya buat dia. Banyak kan yang nantang-nantang firman tuh orang udah gak hidup kudus tapi berani menjawab loh. Kritik, hoax, gosip, padahal berantakan dan getah berantakannya berat loh problemnya loh. Problem dilempar ke gembala, suruh gembala beresin. Mana bisa? The problem is for you to be kudus. Kalau tidak ada tantangan, tidak ada problem, tidak ada masalah. How can you learn? Yesus sekalipun anak belajar taat dari apa yang dia derita. Gak ada orang ikut Tuhan kayak foya-foya. Yang namanya foya-foya hanya memuaskan nafsu daging kok. Tapi hatimu kamu tahu gak ada sukacita, gak ada bahagia. Empty. Kosong. Makanya semua anak kecil kecanduan gadget. Kenapa? Empty. Disuruh belajar ujian, suruh latihan olahraga, suruh latihan piano, suruh latihan sampai bisa fasih. Malas. Empty. Sejak kapan gadget, game-game, program-program, semua film-film Netflix bisa mengisi kekosongan hatimu? Sejak kapan? Nonton film satu bosan, cari film baru bosan. Betul apa tidak? But once you have Jesus, kamu gak bosan.
Karena dia akan tarik kamu untuk masuk ke dimensi lebih tinggi. Dimensi lebih tinggi. Bagaimana mau move on? Or move in aja belum pernah bisa. Sekali Yesus move into your heart, he never move out. He is faithful. You move out from him. Adam keluar dari dia. Tapi Allah dengan kasihnya, dia bikin dia dirinya masuk lagi ke kita. Melalui lahir baru, pertobatan dan iman dalam dia. Yes or no? Terus siapa yang setia? Dia apa saya? Apa kita? Siapa yang mikirin tentang kita? Hidup kita. Dia apa kita mikirin diri kita? Kalau kita mikirin diri kita, ngapain kita? Overweight, mabok, shopping, makan, nibel, kecanduan sosmed, kecanduan semuanya. Buat apa? Itu bukti bahwa you're not achieving, you're not moving on. You're just going around the bush. Hanya muter-muter di padang gurun. And you are the most boring person in the world. Tapi orang yang berkenan, yang berjalan sama Tuhan, there's nothing but victory after victory after victory. Karena kita akan diubah dari glory ke glory. Ya kalau amin hidupin. Saya pun pin kamu untuk hidupin. Enggak enak. Dan saya belajar ini dari Yesus sendiri. Gak ada yang saya mau tiru. Gak ada pendeta lain yang saya mau tiru. So there is a wait that is worth waiting for. Ada masa menanti yang mahal sekali. Oke? Lihat di 1 Petrus 2 lagi. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup. Ganti kata kamu dengan saya. 2, 3. Dan biarlah saya juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imam-imam kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani. Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. Di Mazmur ada ini, surat Petrus ada, berulang-ulang, Roma ada juga. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Yang apa? There is a weight that is worth waiting for. Saking berharga, mahal. Aduh, gue mau tunggu. Saking mau dapat the best of the best. Lanjut. Ayo lanjutin. Sebab ada tertulis dalam kitab suci sesungguhnya. Aku meletakkan di Sion suatu batu yang a chosen stone. Sebuah batu penjuru. Batu yang mengarahkan pegangan panutan kita. Mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan. Mana ada sih orang percaya Tuhan gak akan dipermalukan. Gak mungkin. Karena itu bagi saya. Yang percaya dia mahal. Batu penjuru itu loh. Kristus Yesus itu loh mahal. Dan tetapi bagi saya yang gak percaya. Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ada orang nolak Yesus sebagai batu penjuru hidupnya. Gak apa-apa, tapi Tuhan ambil. Dan juga telah menjadi batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat pada firman Allah. Siapa yang mendengar pelajaran mengenai perayaan persembahan buah sulung tersandung kok? Bahkan negosiasi di pikiran. Waduh, kalau aku mesti menyerahkan hasil panen pertama, semuanya gue mesti kasih pada Tuhan. Bulan ini aku hidup dari mana? Bukankah firman Tuhan menjadi batu sandungan? Kalau sampai itu terjadi, jangan tertuduh. Datang ke Tuhan aja. Oh Tuhan, aku baru tahu kalau aku belum percaya Engkau. Aku belum serahkan hidupku padamu. Aku baru tahu. Kalau engkau gak kasih firman ini, aku pikir aku sudah percaya. Ternyata aku belum. Kalau kamu punya attitude, sikap yang positif, kingdom attitude, bagus kan? Responnya kayak gitu kan? Oke, so now Lord, aku belum nyampe.
Jadi kalau ada orang-orang kiri kanan di kerselmu berkata, gue udah kasih buah sulung lo, gue udah kasih buah sulung lo. Terus kamu berkata, aku belum. Jangan dihakimi. Dituntun bagaimana sampai kamu bisa percaya. Because we grow from faith to faith. Kita bertumbuh kok dari iman ke iman. Mana mungkin kita udah langsung sama seperti Allah. Mana mungkin. We grow. Yang penting kalau sadar kamu belum percaya, you open up your heart, be vulnerable. Aku jujur aku belum siap loh. Tuhan sampai seperti inikah aku mesti berserah padamu? Sampai selevel inikah? Bahwa apapun yang kuterima per bulan ternyata sekarang aku mesti persembahkan bagimu. Sebagai tanda bahwa engkau sumbernya, engkau yang sediakan semuanya. Aku gak usah pakai kekuatanku, nanti kau sediakan. You need to dialogue with God. Ada yang kasih buah sulung karena percaya sama saya. Dang, langsung. But never pray. Anda tahu efeknya buah sulung? Malaikatnya gak pernah ninggalin kamu. Don't say amen. Dengan malaikat tidak pernah ninggalin kamu, kamu tidak bisa hidup tanpa dia. Kamu tidak bisa hidup seperti dia gak ada. Kamu akan berdialog sama dia tiap hari. Because he is with you. Kamu akan dibuat sama Tuhan, tidak bisa ngobrol omong kosong di dunia. You will be talking to him, akan mulai kenalan dan mulai tahu suaranya, mulai kenal hatinya. Itu namanya experiential knowledge. Gak ada malaikat ngikutin kamu terus kamu hidupnya foya-foya kayak orang dunia. Gak ada. Imam yang kudus. Tinggalkan jalan dunia, ikut jalannya Allah. Siapa namanya jalannya Allah? Siapa nama jalannya Allah? Jesus. Yesus mengatakan apa tentang dirinya? I am the way, akulah jalan. Di mana Yesus berada? Di situ pelayanku berada. Yohanes 12 ayat 26. So basically orang dunia akan melihat Kristus melalui kita karena kita berada di dalam Yesus. Ada amin? Lanjut yuk. Ayat 9. Ayat 8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat pada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Anda mau tahu? Untuk kalian bisa bertumbuh dewasa rohani. Untuk Yesus mati di kayu salib harus ada orang yang tidak taat firman. Kalau tidak siapa yang mau nyalibin Yesus? Halo? Nangkap gak ini? Jadi belum tentu orang-orang sekitar kamu yang gak taat. Itu menjadi bahan gosip kamu, bahan penghakiman kamu. No. Memang Tuhan taruh itu di depan kamu kok untuk nguji hati kamu. Mau menghakimi atau mau taat? Mau terus jalan dengan Tuhan atau mau menghakimi orang? Akibatnya dua-duanya gak taat. Dibutuhkan Yudas Iskariot untuk menjadi pengkhianat dan tidak taat pada firman. Untuk Yesus bisa mati ke kayu salib. Betul apa tidak? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kalau kamu udah percaya sama Tuhan, kamu batu yang hidup. Yesus adalah batu penjuru kamu. Baru kamu menjadi bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, imam-imam. Imam itu artinya orang yang datang ke Allah menyampaikan kebutuhan rakyat kepada Allahnya dan Allahnya jawab balik. Dan sebagai raja kamu diberikan otoritas dan kuasa untuk mengusir setan pakai nama Yesus. You understand? Bangsa yang kudus berarti bangsa Israel rohani maupun Israel fisik itu ada di bumi tapi gak seperti orang yang ada di bumi. You got it? Kalau bangsa agamawinya orang Amerika, we're in the world but we are not of the world. Hati-hati ya kalau ngomong seperti itu, ayo hidupin atau ayo kutip-kutip dari quote-quote orang Amerika. Oke? Umat kepunyaan Allah sendiri, we belong to God. Kita miliknya Allah. Jadi Allah berhak ngatur-ngatur hidup kita enggak? Kalau kamu punya mobil, kamu berhak enggak? Mau variasi, mau makainya gimana, siapa yang boleh pakai, berhak enggak bersuara gitu? Halo? Kalau gitu hidupmu Allah berhak enggak? Nggak boleh orang ngutik-ngutik kami ini harus begini. Allah yang pegang, Allah ikut aturan Allah. Boleh nggak Allah begitu? Dan silahkan kepahitan sama Tuhan kalau nggak bisa mengikutinya. Umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan
perbuatan yang besar dari Tuhan. Jadi Anda tahu kenapa kamu gak bisa bersaksi tentang Allahmu? Karena kamu tidak hidup seperti bagaimana Dia miliki kamu. That's why you don't have testimony. Yang you have is bitterness against God. Kecewa sama Tuhan, murtad sama Tuhan, benci ikut Tuhan. Aneh kan? Bernapas cuma-cuma dikasih oksigen sama Tuhan, tapi benci sama oksigen yang miliknya memiliki oksigen. Correct? Oke. So, saya pelajari kalau melihat perjanjian lama dari Keluaran sampai kitab Ulangan mengenai keturunan perempuan yang akan nginjek kepala ular di bawah kakinya. Dan itu diterjemahkan di kitab Imamat pasal 23. Seekor domba untuk satu keluarga. Di Keluaran 12, perayaan Paskah pertama. Domba itu mesti dikarantina 14 hari. Jadi persis perjalanan Yesus. 14 hari dia dikarantina. Kemudian dicek, tidak ada cacat, tidak ada flek, tidak ada kerut dan harus domba jantan. Gak bisa perempuan, jantan. Tak bernoda, tak bercacat, tidak ada sakit. Dan belum pernah dipakai buat apapun. Kemudian masuk perayaan 7 hari, 7 malam tidak boleh makan roti tak beragi. Roti tak beragi, ragi lambang daripada tidak ada dosa. So badan siapa yang tidak ada dosa yang Allah sediakan bagi bangsa Israel untuk ditebus daripada malaikat maut. Siapa? Badan siapa? Yesus. Dalam gulungan kitab Mazmur dikatakan telah tersedia, ditulis, tubuh telah disediakan. Jadi untuk kalian ditebus dosanya gak butuh kamu berkorban, Dia yang berkorban. Kamu mau kasih buah sulung, kamu mau kasih perpuluhan, Dia kan yang kasih benihnya, kamu gak usah kerja. Allah gak butuh keringatmu untuk menyembah Dia. Waktu saya mulai pelayanan, saya tinggalkan 7 perusahaan saya tinggalkan omset saya. Semua. Untuk bayar operasional kantor, semua supaya tidak ada satu perusahaan yang saya tinggalkan yang bokek, yang tidak ada utang sama sekali. Clean. Saya mulai dari nol bersama Tuhan. Nggak ada. Saya kasih perpuluhan, saya mesti nyangkul sama petani-petani di ladang, di Sulawesi, di Kalimantan, nggak perlu. Aku nggak usah nyelam ke laut, mancing ikan. Saya bagikan kesaksian saya, perbuatan Allah yang besar dalam hidup saya. Dan Allah menyertai saya, tanda-tanda ajaib terjadi. Orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Orang asma hosa sembuh. Itu petani-petani nelayan-nelayan dengan segala keberadaan hasil panen mereka. Ngasih itu saya makanan. Saya gak pernah kelaparan selama saya di Sulawesi. Tidak ada satu hari tanpa makan. Dan selalu ikan segar. Langsung dari laut. Beda loh. Pelayanan di Sulawesi, di Sangirta Laut. Mancing langsung di Tual, di Ambon, di Ambon, di Papua. Beda, langsung ikannya, nggak pakai formalin. Di sini ikan tude harga 25.000, sana 25.000, 15 ekor. Lu bisa pakai tude mukamu loh. Nggak ada. Bisa nggak saya dilayani dengan membakar ikan tude, ikan karang, tahu nggak ikan karang? Kerapu. Di sana magangnya ikan karang. Di sini kerapu, tikus, macan gitu, sopo sih yang kasih nama. Yang mau bikin duit dong. Betul nggak? Kan itu free kok, nggak bayar pajak. Saya belum pernah lihat ada nelayan dipajakin loh. Sama Pemda. Mau dibakar, mau digoreng, terserah. Air tawar, ikan mas, mujair. Ikan laut, tude, kakap putih, kakap merah. Apa lagi tuh? Makanan gilanya orang Jepang itu apa tuh? Yellowfin tuna. Ikan tongko yellowfin, lu tempatnya di Sulawesi nih. Kalau nggak percaya ibu Susi nggak usah meledakin kapal. Sementara orang Sangirta mukanya tambah hitam nungguin ikan dan melarat. Si orang-orang Jepang tambah kaya. Yang bodoh siapa? Agama Kristen bikin manusia jadi males.
Bergaul sama Yesus, kau akan menjadi manajer daripada semua ciptaan Allah. Marilah kita menciptakan manusia serupa gambar rupa kita. Dan biarlah mereka berkuasa atas, nggak ada manusia. Binatang melata, merayap, burung di udara. Halo? Nggak ada manusia dikontrol. Kenapa kau udah bergereja jadi ngontrol orang? Kalau kamu nggak ngontrol nggak usah tersinggung dong. Kan nggak terkontrol. Betul nggak? Kamu kepahitan, bukti kamu ngontrol. Kamu kepingin dia melakukan apa yang kau mau dan dia nggak mau. Kok jadi marah? You're not in charge of their life. Betul? Makanya Yesus cuma bisa kasih firman-Nya. I speak, I speak, I speak. Satu-satunya yang dia pakai kata mutlak harus. Cuma satu. Kamu mau ikut aku? Harus sangkal diri. Pikul salib. Tapi dia tidak pernah berkata. Di khotbah dia yang paling lama. 3 fasal. Di Bukit Bahagia. Dia tidak pernah berkata. Kamu mesti miskin baru bahagia. Gak pernah dia ngomong kayak gitu. Berbahagialah orang yang miskin. Kamu mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka. Kamu akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang haus dan lapar. Kamu akan dipuaskan. Gak ada kata harus. Itu budaya surga kayak gitu. Mau mati ke surga? Itu budayanya. Kamu betah kayak begitu. Miskin artinya you are nothing. You can do nothing. Kecuali mengandalkan dia. Tapi mau ikut Yesus, langsung kata yang dipakai orang Farisi dipakai Yesus. Barang siapa mau ikut aku, harus sangkal diri, pikul salib. Jalan Paskah harus kau ikuti. Baru datang ke aku, belum ikut loh, baru datang. Untuk siap ikut aku. Setiap hari. Siapa bilang, sangkal diri, pikul salib cuman hari Paskah. Cuman kalau kasih buah sulung. Cuma kalau kasih perpuluhan. Apa? Itu cuma duit. Itu kan cuma bikin hatimu supaya tidak mendua hati. Karena di mana hatimu justru hartamu kan. Supaya cintanya sama dia nggak ada saingannya. Baru kamu bisa cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dengan segala pikiranmu. Itu hukum yang utama dan pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan yang pertama. Cintai sesamamu seperti kau cinta dirimu. Kalau kamu gak cinta dirimu, kenapa kamu bisa cinta orang? Sedih kan kalau kawin sama pasangan yang cinta duit gak cinta kamu? Betul gak? Gak mungkin. Matius 6 ayat 22. Gak bisa kamu cinta Yesus dan Mamon. Gak bisa kebelah-belah hatinya. Tuhan ciptakan hati kita satu utuh. You cannot love money and love Mammon and God. You cannot. Makanya kalau mau uji orang itu betul-betul cinta Tuhan, kawin deh. Ya, saya berkati itu kawinnya itu. Dan silahkan perang sampai Yesus datang. Pemuritan tidak ada di GGA. Adanya di perkawinan kamu. Adanya di keluargamu. What is marriage? Itu tempat murid Kristus dibentuk. 2 orang latar belakang berbeda. Egonya tingginya seperti apa. Dengan masalah satu kampung yang berbeda-beda. Berkata, I love you. I will spend the rest of my life with you. Dan tidak ada yang memisahkan kita sampai maut memisahkan kita. Anda ingat ya? Antara maut itu mesti mati dulu. Baru maut berkuasa. Sama kamu jatuh cinta. Kemudian I do. Dua-duanya I do. Gak bisa di perjalanan I don't. Karena maut yang bisa memisahkan. So perkawinan itu buat apa? Buat kedewasaan rohani. Tempatnya bukan di gedung ibadah. Di pernikahan, di keluarga. Karena Yesus tidak pernah bangun sinode. Institusi pertama yang dia bangun adalah pernikahan. Dan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan Allah memerintahkan. Beranak cuculah. Betul? Bukankah itu mandatnya? Bukankah itu desainnya? Kenapa jadi semuanya serahkan ke gembala kalau ada masalah? Aneh kan? So kita perlu pembaharuan pikiran enggak nih? Apa udah nyampe kita? Paulus aja bangkitin orang mati. Bertemu Tuhan muka ke muka 14 hari dipisahkan ke padang gurun. Bertemu muka, aku gak boleh nulis apa yang kulihat.
Kamu kan belum nyampe ke situ. Itu aja masih berkata. Aku nganggap aku udah nyampe loh. I have not arrived. Aku masih mau mengenal kuasa penderitaannya dan kematiannya supaya aku bisa mendapat kuasa kebangkitannya. That's what I know. That's what I want to know about Jesus. Itu Paulus. Kita jauh. Habis kalau saya aja frustrasi sama kalian, jauh sekali kita. Emang gak enak. Kalau ikut Tuhan memang gak enak. Kamu gak akan populer di dunia. But it's your choice. So what is the wait that worth waiting for? Nah, kata wait. Kalian suka gak dengar kata menanti? Yuk keluarin slide-nya yuk, judulnya. Karena waktu saya udah habis. Minggu depan saya akan bagikan pada kalian ya. Dari saya mempersiapkan khotbah Jumat Agung dan kebangkitan Yesus. My God. Saya sampai tanya sama Tuhan kayak gini. Even now I'm still asking God. Even now. Kalau orang Israel keluar dari perbudakan dari Mesir. Dari tekanannya Firaun. Hanya pakai domba jantan kecil baby. Tinggal saat gitu lah. Darahnya dikumpulin di baskom. Pakai daun hisop, lambang iman. Bahkan nama bagian-bagian yang dipakai aja ada lambangnya di Perjanjian Baru, man. Hisop itu lambang faith. Dipercikin pakai daun hisop, diaduk sama darah domba itu. Dan diusap di tiang ambang pintu. Itulah ke-10, malaikat maut. Mengalahkan dewanya Firaun. Dewanya Firaun adalah anak sulung. Sama dewanya orang Cina, orang Tionghoa. Anak laki nomor 1 itu paling penting. Kalau anak pertama perempuan gak menguntungkan. Karena apa? Kalau kawin hartanya dibawa keluar. Kalau laki menjaga harta. Oh hitungnya duit. Pada Firaun 100%. Orang yang hidup buat duit. Tidak ada vakansi. Peter Skasiro katakan. You want to know about Egypt? Tentang sistem dunia cari duit di dunia. Kamu dapat karir di dunia keren-keren, hati-hati. Kamu akan hidup dengan sistem dunia yang tidak ngerti yang namanya cuti, sabat, istirahat. Mau minggu gak ke kantor, tetap kamu dikontak suruh kerja. Dan kalau kamu setia sama bosmu, dapat bonus. Tapi dengan bonus, dibudak, ditambok lagi, kerja lagi. Kasih dia tanggung jawab lebih lagi. Namanya promosi. Tapi secara rohani kamu demosi. Secara hubungan dengan keluargamu, demosi. So, semua orang kerja nonstop dari minggu ke minggu. Tidak ada waktu buat anak. Anak mau curhat gak ada tempat. Because money is everything. And kita karena duit kita mesti kerja keras cepat. Bikin solusi, bikin raih, bikin cetak duit, bikin perusahaan baru, cepat. Yang lain pada bikin itu, pada bikin itu, pada bikin untung tuh, bikin robot, bikin untung pakai kripto. Come on, kita bikin juga bisnis itu. Terus saya mau tanya, waktumu dengan Tuhan kapan? Itu sistem dunia. Dengan gadget, wow. The world is before you. Kalian beli saham obligasi dari bank manapun juga, tiap menit laporan perkembangan saham. Tiap menit. Tonight's information. Laporan investasi kamu. Naik berapa, turun berapa. How do you balance your life dengan Tuhan? Dan kalau rugi, hilang investasinya, nuangis minta pendeta doain supaya Tuhan cepat rescue. No, I don't think Tuhan mau rescue kamu cepat-cepat. Dia mau rescue nyawamu tapi tidak rescue duitmu. Sejak kapan Tuhan ngurusin duit kita? Dia the savior of our soul, not our money. Betul apa tidak? Jangan diputer-puter dong. Kalau mau save your money, belajar dari orang yang ahli keuangan. But not from Jesus. He's the Lord of money. But he doesn't take care of your greed. So waiting, seluruh Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu is a book about waiting. Kejadian 1 dia ngomong. Kejadian 2 dia ngomong.
Kejadian 2,5 terakhir dia jadikan apa yang dia ngomong. Kamu tahu kejadian 1 gak terjadi apa-apa? Dan Anda tahu kejadian 1 ayat 2 kehancuran atas segala-galanya? Karena 1 Samuel 18 ayat 30 berkata jalan-jalanmu sempurna. Kenapa? Di ayat 2 kejadian 1 gak sempurna. Gelap gulita menutupi semua. Samudra menutupi bumi ini. Kacau, chaos. So ayat 3 ke bawah terus itu hanya restorasi bumi seperti dia mau. Baru manusia dijadikan kejadian 2 ayat berapa tuh? Dia ngomong kejadian 1 ayat 26 mari kita ciptakan manusia gak jadi langsung manusia kan? Betul apa tidak? He thinks, he plans, he talk about it. Sama kalau kamu doa pakai firman gak langsung terjadi because you need to think. Seperti apa yang dia katakan. You need to become seperti apa yang dia katakan. Baru setelah percaya, it become. Nothing is instant di kerajaan Allah. Karena kamu hidup di dunia microwave. Kamu pikir maturity itu microwave style. Kamu pikir berkat itu microwave kecepatannya. Kita hidup di dunia microwave. Instant noodle, instant indomie, instant coffee, instant bubur. You know Allah kita? Allah slow cooker. We don't serve an instant God. We serve a slow cooker God. Makanya dia gamblang dia ngomong, jalanku bukan jalanmu, pikiranku gak kayak pikiranmu. Lu maunya cepat. Makanya ada chat GPT dong. Makanya ada AI dong. Sekarang semua gembala mesti ngikutin cara AI di pelayanan. Bagaimana cara AI bertolak belakang sama kerajaan Allah? Karena untuk semua janji Allah digenapi dibutuhkan kesabaran. Bukan kecepatan. Dengan iman dan kesabaran. Semua nenek moyang kita mendapat janji yang Allah janjikan. Dan itu ketekunan harus matang. Dan dari mana ketekunan terjadi? Kesabaran. Sabar bertolak belakang dengan cepat. Makanya kunci daripada kesuksesan bagi setiap anak Tuhan. You embrace wait. That is worth waiting for. Menanti yang layak, yang mahal. Untuk dinantikan. Because it's something big. Saya pelajari bedanya anjing sama gajah. Saya suka loh. Saya ikutin Facebook dan Instagram dari Shadrach Foundation di Afrika Selatan. Ini seorang suster yang kawin sama seorang profesor yang meninggal. Tapi dia suka memelihara barang-barang, hewan-hewan yang punah di Afrika. Salah satunya gajah. Saya baru tahu gajah itu binatang terpandai secara intelek. Dan sangat, because mamalia menyusui, sangat almost like human terhadap anaknya. Nah bedanya anjing sama gajah. Kalau anjing itu hamilnya tuh cuma 63 hari. Berapa bulan? 2 bulan kan? Nah ada 3 bulan kan 90 hari. Matang bayinya tuh ntar. 63 hari. Berapa bulan? Only 2 months. Sekali dia hamil, anjing ya. Sekali dia hamil. Jebol 5-10 papis. Little kunyuk satu kecil tuh. Buat saya itu kunyuk, I don't like pet. Jangan kasih hadiah binatang, jangan mimpi. Aku minta supirku kumpulin semua tokek dan cicak, aku pindahin ke rumah kamu. Tikus sekalian, pakai rentokil, tak suruh kumpulin. Don't ever think kirim gue burung atau chihuahua, I wawa you. I hate pets, you know. Wow, tapi aku suka manusia. Apa tuh namanya itu? Gajah. Sekali hamil 2 tahun. Dan cuman bisa mengelahirkan 1 gajah. In 2 years. Coba bayangkan kalau ada dialog antara anjing dan gajah. Badan bongsor. Non-produktif.
Tiap 2 bulan, 5. Nih, lihat tuh anak gue, 30. Anak, dalam 2 tahun gak ada satu produktivitas keluar dalam hidupmu. Lu percuma hidup. Si gajah itu kupingnya besar kan. Kayak sayap. Dan terus belalainya ganteng kan. Dan dia punya gading. Dia bilang, jeng. Makanya nama lu jangan jeng, ganti. Jeng. Atau an. Gini An. Produksi lu tuh kecil-kecil. Dan masif. Mass volume. Di dalam gua ada sesuatu yang besar. Sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh anjing. Sekali keluar, is huge. Aku hamil loh. Ini lagi hamil. Bukannya lagi nganggur, hamil. Pada tahun kedua, yang keluar bukan anjing kecil-kecil. Satu gajah utuh, siap berdiri dan berjalan. Tergantung. I hope you get the message. Are you a doggy Christian? Are you elephant Christian? Doggy Christian maunya dapat cepat, enak, memuaskan, dan banyak. The elephant, they take care of the big vision of God. The big plan of God. The big result of God. You carry everything. Semua visi Allah. Gak ada yang kecil, gak ada yang cepat. Tapi sekali keluar, membuat orang kagum. Kalau bukan Allah menyertai kamu, gak mungkin ini terjadi. Majority orang suka bandingin dirinya sama orang lain. Orang lain udah berkawin, orang lain udah punya anak. Gue kapan kawinnya? Who are you complaining tuh? Kalau kamu kompetitor, cari saingan, bandingin dirimu, FOMO, of course. Kristen tipe cepet yang gampangan. Dan kalau kamu anak gampangan, kamu bukan anak Allah, anak haram. Ibrani 12 katakan itu. Tapi orang yang mengandung visi Allah yang besar, pelan. But once you got it, seperti Daud, seperti Esther, seperti Yusuf, seperti Henok. Gak ada orang yang bisa ngalahkan mereka. Mereka salut. So what kind of life do you want to have? The one that take time atau yang instan? Anything with God takes time. Karena hanya dengan sabar dan ketekunan. Ketekunan itu perseverance. Kamu memperoleh janji Allah. Kalau sampai mimpi pelayananmu, mimpi bisnismu, keluarga bahagia, belum nyampe-nyampe. Kerjain apapun gagal. Bikin bisnis ambruk, bangkrut, sampai enggak punya apa-apa. And sudah aktif di gereja, jadi asyir, jadi singer, jadi pemain musik. Tidak ada yang berubah. Semua mati kayaknya. Di mana kau Tuhan? Kira-kira Tuhan jawabnya apa? Di sini. Betul kan? So why hidupmu gak enak, berantakan. Di luarnya tidak ada tanda-tanda. Orang-orang temanmu malah mempertanyakan, menghakimi kamu. Persis saya belajar dari Ayub. Dari 7 temannya Ayub, dari 3 temannya Ayub selama 7 hari. Diam, bagus. Hari ke-8, bang lu berdosa sih, lu sombong, lu begini. Udah sakit, borokan, tinggal tulang, dihakimi lagi. Itu sakit mental gak tuh? What you need pada waktu kamu mengalami kesulitan dan kegersangan is a friend who's been there before. Yang pernah ada di situ. Who doesn't compare them with them. You understand? Jangan cari temen yang kamu lagi susah, lu dibandingin samanya dia yang sukses.
That's not your friend. Get out from that people. Tapi orang yang empati berkata, aku pernah loh di situ. Kamu sabar. Kamu sabar. Bukannya Tuhan gak melakukan apa-apa. He is doing something. Bukannya Tuhan gak lagi ngapa-ngapain di kehamilan tuh gajah. He is working something. So saya dapat ilham, hikmat dari Tuhan. Kalau kamu sakit kanker, sakit ginjal, sakit tekanan jiwa, ansietas, cemas, pakai psikiater, obat penenang, semua nggak berhasil, habis uangnya, asuransi habis-habisan, semua nothing happen. Saya dapat kunci satu dari pengalaman saya 7 tahun. If nothing happen in the outside, God is working something on the inside. Kalau di luar kamu tidak ada perubahan, Tuhan lagi kerja di dalam kamu. No other way. Supaya pada waktu yang besar yang kau harapkan terjadi. Seperti yang Tuhan telah janjikan. Waktu itu datang, kamu tidak jatuh dalam dosa. Tidak ada Yusuf bisa menjadi mangku bumi second right hand man dari Pharaoh. Orang tangan kanan Firaun yang memegang seluruh negara paling besar di dunia saat itu. Kecuali Yusuf, dikatakan di Mazmur 105. Dia utus hambanya dengan besi di lehernya. Besi di pergelangan kakinya. Sampai besi itu masuk ke jiwanya. Anda ngerti gak maksud arti kata Tuhan ngomong kayak gitu? Pemazmur ngomong seperti itu. Sampai kekuatannya Allah masuk terbentuk dalam dia. Supaya waktu dia duduk menjadi tangan kanan Firaun. Dia gak korupsi. Dia gak salah pakai otoritas dan kekayaan. Karena tidak ada orang yang bisa bergerak kecuali kaki Yusuf bergerak. What power. Anda pikir kamu cuma jadi WL, cuma jadi penyanyi, jadi pengkhotbah, ketua sel. Apa artinya itu? You wait. God is cooking something inside of you. It's the wait that is worth waiting for. Waktu things doesn't happen, jangan dipercepat. Alasannya mendengarkan pengajaran-pengajaran orang-orang ahli filsafat teolog yang sangat penting. Move on dong, move on. Come on, keep up and keeping on. What do you mean? What do you mean move on? You stay on the feet of Jesus. Duduk diam di kaki Yesus. Dan kamu setia sama Yesus. That's you moving on. Tanpa minta tolong sama orang. Kasih jalan pintas, minta duit kiri kanan, pinjam uang kiri kanan. Pinjam ketenaran orang, nempel sama orang terkenal. Dan kamu abortus apa yang Tuhan kerjakan di dalam kamu. No, ikut kerajaan surga gak sesuai dengan ChatGPT. Gak sesuai sama AI. My way is not your way. Gak mungkin Elon Musk masuk ke dalam tubuh Kristus dalam gerejanya Tuhan. Gak mungkin. Jesus is Christ, the rock, batu karang kita. Anda yang frustrasi, kepingin kaya cepet. 5 macam kerjaan dikerjakan, multiple job, cari uang ini, cari uang ini, cari uang ini. Gak dikasih khotbah, lu jualan kopi. At least I do something. You are aborting what God is doing in your life. Yang panggil kamu jadi hamba Tuhan, Tuhan bukan saya. Kalau orang datang ke Apostle Indri hari ini, pengajaran saya, guru saya yang bikin saya berdiam di kaki Tuhan. Ini buku ketemu Tuhan. This book is to encounter God. It's not to be smart and all knowledge. This book adalah Roh Kudus bimbing kamu. Saya mau ke gereja lain. Di gereja lain gue paling gak dikasih jabatan. Gue bisa khotbah. Di sini gak kemana-mana. Haleluya. Are you a dog or are you elephant? Hati-hati. And you know, kamu kalau mau ngomong gitu pun juga gak apa-apa kok. Memang adanya itu di dalamnya mau diapain. The content memang kayak gitu isinya. Nangkap? And bagaimana kondisi rohanimu? Ya sesuai apa yang keluar di mulut. Karena apa yang ada di hati keluar ke mulut kata Yesus. Do you understand this? Jadi jangan tertuduh. Jangan menghakimi. Tapi berkata, I understand.
Kalau ada orang ngomong kayak gitu, jawabanmu simple. I understand. Pernah di situ juga gue. Kita sebagai manusia berdosa, we like to make things happen. Berbuat sesuatu dong, yuk kita melakukan sesuatu. Ayo kok gak ada apa-apa. Gereja lain bertambah gara-gara acara ini, acara itu. Kok di sini gak ada apa-apa? Dia tanya sama si gajah. Ada apa lu? Dan Anda kalau lihat ikutin kehidupannya gajah, frustrasi loh. Tahu gak kerjanya ngapain? Jalan. Terus makannya daun. Gak tahu tuh badan segede gitu dapat dari mana? Dari daun. Kayak Daniel. Makannya cuma sayur doang. Puasa Daniel stres kan kamu? Karnivor. Pemakan darah semuanya. Yes, betul benar. Tapi Daniel menjadi cerdas gak? Daniel seperti Allah gak? Hikmatnya mahal atau badannya sehat yang penting? So saya mau kasih tahu pada kalian. Jalan ikut Tuhan itu slow. Slow doesn't mean productive. Because of slow, you do more. So si Justin suatu hari, anak Ignat kita pakai kaos. Tahu gak kaosnya judulnya apa? Less is more. Saya mikirin terus, apa ya orang yang dapat hikmat itu ya? When you do less, God work more. When you are rest, God will be working. Allah turut bekerja sama dalam segala situasi. Bagi setiap orang yang mencintai dia. Bagian paling sulit menjadi orang Kristen, pengikut Yesus, to trust Him as Jesus trust the Father. Jadi kalau kita nggak punya apa-apa, kita ngapain sakit nggak kelar-kelar, tambah menderita, aku sakit loh, ini kok nggak kelar jadi gimana? Be faithful, God is at work. Itu yang bisa goreng kamu punya ego and pride. Kalau saya lihat jemaat di sini masih lihat orang-orang, bawa sulung, gue bayar, beresin masalah gue Tuhan. Perbulan, gue bayar, perkawinan gue diberesin Tuhan. Ekonomi gue diberesin. No, we don't do that. Kalau ekonomimu belum beres, belum bagus, kerjaanmu belum ada, well, Tuhan akan pakai situasi buruk itu yang susah buat kamu, membentuk karaktermu. That's the way it is. Supaya pada waktu janji Allah digenapi, karaktermu mendukung apa yang Allah janjikan. Maka yang menjatuhkan orang paling cepat adalah fame, flattery, ketenaran, rayuan, dielus-elus akan bikin kamu jatuh pertama kali. So, saya kasih pesan pada kalian semua setelah kebangkitan Yesus dari mati. Kuasa kebangkitannya enggak bekerja instan. Kuasa kebangkitannya bekerja slow. Kamu mental microwave, Allah mentalnya slow cooker. Jadi kalau kamu ketemu orang Kristen yang pada frustrasi, senyum aja. Just be faithful. Tetap berdoa. Tetap day by day. Tetap cari wajahnya. He will never leave you nor forsake you. Dia yang memulai pekerjaan baik akan selesaikan sampai sempurna. Kamu frustrasi karena tidak instan. No. Something good is going to happen to you. Karena sesuatu yang besar akan Tuhan lakukan bagi kamu. Ada amin? So wait upon the Lord. Makanya saya suka Nabi Yesaya punya perkataan. Orang yang menanti Tuhan akan mendapat kekuatan. Dia akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Tidak seperti ayam kampung. Ayam kampung move on. Raja Wali wait on. He that wait upon the Lord, wait. Berlari tidak akan lesu. Berjalan tidak akan lelah. Tundukkan kepala.